Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang senantiasa memberikan kepada kita semua begitu banyak kebaikan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majlis-majlis ilmu, kemudian juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Tentunya ini adalah merupakan karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia ini, nikmat ini, mungkin tidak semua orang bisa merasakannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dipahamkan agama kepadanya. Dan salah satu di antara cara untuk memahami agama adalah duduk di majlis ilmu. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin wal muslimat, bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita mengangkat sebuah tema dengan judul bagaimana menata diri. Yang berbicara di depan tentunya bukanlah orang yang telah baik, bukan orang yang paling baik, tapi dalam rangka tanasuh bil haq, dalam rangka saling menasihati, dalam rangka kita saling mengintrospeksi diri kita agar kita selalu menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim meyakini bahwa kebahagiaannya di dunia dan di akhirat terletak pada sejauh mana ia mampu menata dirinya, sejauh mana dia mampu memperbaiki dirinya, mensucikannya, dan membinanya di atas kitabullah
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-9 dan ke-10 yang berbunyi qad aflaha man zakka, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Allah memuji orang-orang yang mensucikan dirinya, menata dirinya. Dan Allah mencela orang-orang yang mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan dosa. Dan dalam ayat lain, atau dalam surat lain, Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan. Di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Demikian pula berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Semua manusia bekerja, maka di antara mereka ada yang menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya, atau membuatnya binasa. Nabi SAW memberikan perumpamaan. Semua manusia bekerja, maka di antara mereka ada yang menjual dirinya. Di antara mereka ada yang memerdekakannya. Dan di antara mereka ada yang membuatnya binasa. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali mereka yang aba, mereka yang enggan, menolak, enggak mau masuk surga. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka yang enggan? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani dakhalan nar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mentaatiku, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Wa man 'asani, dan barang siapa yang bermaksiat, melakukan kemaksiatan, faqad aba, mereka lah yang enggan masuk surga. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula seorang muslim meyakini bahwa yang dapat membuat dirinya bersih, dirinya suci, adalah iman dan amal saleh. Seorang muslim meyakini bahwasan yang dapat membuat diri mereka bersih
suci adalah iman dan amal saleh. Dan sebaliknya, yang membuat diri mereka menjadi kotor adalah kekafiran dan kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dan surat Hud ayat yang ke-14. Allah berfirman, "Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin." Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Kemudian dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Yang menutupi hati mereka adalah kemaksiatan. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana dosa yang kecil tapi itu dilakukan terus-menerus, maka itu berbentuk satu noda. Semakin sering seseorang melakukan keburukan, kemaksiatan, maka satu titik noda tadi dapat menutup hatinya. Sehingga kalau telah tertutup hatinya, maka hatinya akan menjadi keras dan sulit menerima kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Al-Mutaffifin al-ayah ayat yang ke-14. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat satu dosa, maka muncul nuktah, titik hitam, nuktatun sauda, titik hitam, ketika dia berhenti, kemudian beristighfar dan bertaubat, maka akan bersih lagi hatinya. Dan jika dia mengulangi lagi, maka akan ditambah lagi titik hitam tadi sehingga menutupi hatinya. Itulah ar-ran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diberikan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam Asy Syu'aib dan Ibnu Katsir, serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin."
Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah terhadap orang lain dengan akhlak yang baik. Dan dalam hadis ini dikatakan tamhuha, dapat menghapuskan. Apa yang dihapus? Yaitu keburukan yang dikerjakan. Apabila seseorang melakukan keburukan, kemudian dia ingat, dia mengaku salah, kemudian dia langsung berbuat baik, maka keburukan yang tadi dia kerjakan dihapuskan oleh kebaikan yang dia baru kerjakan. Maka Nabi SAW ingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, karena itu akan dapat menghapuskan perbuatan buruk tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat dan hadis di atas, maka seorang muslim berusaha menata dirinya dengan membina dan memperbaiki dirinya di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena diri kita pribadi itu lebih berhak untuk ditata, lebih berhak untuk kita perbaiki daripada selainnya. Artinya yang paling utama untuk kita perbaiki adalah diri kita. Bukan yang pertama adalah orang lain. Seperti ungkapan, gajah di pelupuk mata tak nampak, tapi semut di ujung pulau itu nampak. Artinya kesalahan orang lain dia tampak, tapi kesalahan dirinya sendiri dia tidak mau memperbaiki. Maka dari hadis-hadis tadi, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hendaknya kita senantiasa menata diri kita. Karena kita tidak tahu bagaimana perjalanan kehidupan kita sampai akhir hayat kita nanti. Maka perlu terus kita memperbaiki diri, menintrospeksi diri, dan menjauhkan diri kita dari segala yang menodai, baik itu berupa akidah yang rusak atau lingkungan yang tidak baik, dan berbagai kemaksiatan. Itu harus kita jauhkan, harus kita tinggalkan, dan kita berjihad melawan diri kita siang dan malam. Walaupun diri ini, nafsu ini, mereka lebih condong untuk agar kita melakukan keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa mengajak kepada keburukan. Fitrahnya jiwa itu menginginkan keburukan, bukan kebaikan. Tapi fitrah jiwa itu mengajak kepada keburukan. Itu yang harus kita lawan. Jihad melawan diri kita ini yang sulit. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa hal, langkah-langkah agar kita senantiasa menata diri, memperbaiki diri kita. Yang pertama adalah tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah taubat.
kembali kepada Allah. Taubat, meninggalkan dosa dan maksiat, menyesali dan berniat keras untuk tidak mengulanginya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak melakukan perbuatan dosa? Siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan? Pasti di antara kita ada yang melakukan kesalahan. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya selalu lurus. Terkadang kita terjatuh ke dalam lubang dosa. Dan yang terbaik adalah orang-orang yang bertaubat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khatta'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik adalah dengan mereka bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Allah berfirman, "Tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah engkau sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang berimanlah yang segera kembali kepada Allah ketika dia melakukan kesalahan. Allah tidak panggil orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup dirinya kepada Islam. Tapi Allah memanggil orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman ketika melakukan kesalahan, dia pasti kembali kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah." Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam sehari mi'atu marrah, dalam sehari 100 kali." Ini Nabi kaum muslimin wal muslimat. Orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya. Orang yang telah dihapus kesalahannya. Ma'sum. Ma'sum. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau bertaubat. Minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah 100 kali. Beliau bertaubat dalam seharinya. Maka tentu kita lebih pantas kaum muslimin yang banyak melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah muraqabatullah. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik kehidupan kita. Sehingga ketika kita beramal, baik sepi maupun ada orang, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Artinya yang kita harapkan adalah pahala di sisi Allah. Maupun orang banyak ataupun sepi, kita tetap melakukan kebaikan. Kita tetap dalam ketaatan kepada Allah. Begitu juga dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hendak melakukan maksiat, hendak melakukan dosa, kita ingat bahwasanya Allah mengawasi kita. Allah mengawasi kita. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat ke-61. "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhada idh tufiduna fi
wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalik wala akbara illa fi kitabim mubin. Engkau tidaklah berada dalam suatu keadaan dan tidak pula membaca satu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengajarkan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu maupun meskipun sebesar zarrah di bumi maupun di langit, tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata di Lauhil Mahfuz. Tercatat di kitab yang nyata di sini para ulama menafsirkan yaitu Lauhul Mahfuz. Lauhah, papan besar yang menulis semua catatan amalan manusia. Dan dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang ihsan oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi seseorang yang tidak dikenal oleh para sahabat. Datang dalam keadaan yang bersih, tidak tampak sedikit pun bekas safar. Pakaian bersih, rambutnya rapi. Datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Akhbirni anil ihsan. Akhbirni anil ihsan." Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi SAW menjawab, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Kata Nabi SAW, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarah, jika engkau tidak mampu atau tidak dapat merasakan Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat. Dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang tabi'in. Beliau berkata, hendaknya engkau merasa diawasi oleh Allah yang tidak ada satu pun tersembunyi baginya. Hendaknya engkau tetap berharap kepada Allah yang berkuasa memenuhi janjinya. Dan hendaknya engkau berhati-hati kepada Allah yang berkuasa memberikan siksaannya. Perkataan Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah, wahai fulan. Lalu orang itu bertanya kepadanya tentang muraqabah. Maka ia menjawab, tetaplah kamu merasakan bahwa Allah melihat. Tetaplah engkau merasakan bahwa tetaplah kamu merasakan bahwa kamu melihat Allah Azza wa Jalla. Ini dikatakan oleh Ibnul Mubarak. Kemudian Abdullah bin Dinar, beliau berkata, aku pernah keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Mekah. Lalu kami beristirahat sejenak. Tiba-tiba ada seorang pengembala turun dari gunung. Lalu Umar berkata kepadanya, wahai pengembala, juallah kepada kami kambing-kambing ini. Pengembala itu menjawab, saya seorang budak.
Umar pun berkata kepadanya, katakanlah kepada tuanmu bahwa kambing-kambing ini dimakan serigala. Maka budak itu langsung menjawab, kalau begitu di mana Allah? Aina Allah? Idzan aina Allah? Kalau begitu di mana Allah? Ini Umar ngetes. Ngetes seorang pengembala tadi. Jujur, amanah enggak dia? Ya, bisa saja, ya. Kalau mau berbohong bisa saja sebenarnya. Tapi keimanan tadi, ya, menghalangi ia untuk melakukan dosa. Maka Umar pun langsung menangis dan mendatangi tuannya, kemudian membeli budak itu dan memerdekakannya. Umar menangis. Ya, begitu kokoh keimanan seorang pengembala tadi. Umar temui tuannya, kemudian dia beli dan dia merdekakan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Junaid rahimahullah juga pernah ditanya, bagaimana caranya agar engkau dapat menundukkan pandangan? Ya, terkhusus ini ya, yang syabab dan ya semualah, yang syabab maupun yang sudah berumur, ya namanya pandangan ini semuanya ya kita harus menundukkan pandangan. Terutama syabab, karena gejolak tadi, gejolak syahwat. Tapi semua kita dituntut untuk menundukkan pandangan. Al-Junaid rahimahullah pernah ditanya, bagaimana caranya engkau dapat menundukkan pandangan? Kemudian beliau menjawab, yaitu dengan perasaanmu. Dengan perasaanmu bahwa pandangan Allah lebih mendahului daripada pandanganmu kepada wanita yang kau lihat. Ini jawaban Al-Junaid. Pandangan Allah lebih mendahului daripada pandanganmu kepada seorang wanita. Maka ini yang harusnya kita ingat terus. Agar kita tetap berada dalam kebaikan. Agar kita senantiasa memperbaiki diri, menata diri kita. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah muhasabah. Menghitung-hitung atau mengintrospeksi diri. Saat seorang muslim melakukan amalan, berbagai amalan di malam hari dan di siang hari, agar ia memperoleh kebahagiaan di akhirat dan agar dirinya mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, di mana dunia adalah ladang amal, maka hendaknya ia juga memperhatikan kewajibannya seakan-akan seperti orang pedagang melihat modalnya, dan melihat amalan sunnah seakan-akan seperti pedagang melihat laba di luar modalnya. Ini kita, Pak. Ya, orang Minang kan dikenal dengan pedagang, Pak, ya. Terkenal dengan jiwa dagangnya. Tentunya kita lebih memperhatikan perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perdagangan dunia. Sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala itu kita melihatnya sebagai modal kita. Ini modal ini. Dan amalan-amalan sunnah itulah labanya. Kalau kewajiban-kewajiban kita kerjakan, itu baru modal aja. Modal.
pulang modal, pulang pokok kita. Tapi kalau kita barengin dengan amalan-amalan sunnah, kita dapat labanya. Situ bonusnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, duduk. Tadi hendaknya seseorang betul-betul memperhatikan amalannya. Dia menjadikan kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai modal. Apabila dia melakukan kewajiban tersebut, artinya dia telah memenuhi modalnya. Tapi seorang yang beriman, maka mereka tidak mencukupkan dirinya dengan hal itu saja. Tapi dia akan menambah. Dia ingin mendapatkan laba, maka dia lakukan amalan-amalan sunnah. Dan apabila saat dia melihat kemaksiatan dan dosa, maka dia melihat kemaksiatan dosa tadi adalah sebuah kerugian. Sebuah kerugian. Dan apabila dia rugi, tentu dia harus menutupi kerugiannya tadi. Ketika dia melakukan kemaksiatan, maka dia anggap itu adalah sebuah kerugian dan harus dia tutupi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Dan apabila ada suatu kewajiban yang tertinggal dan itu bisa diqadha, diganti, maka dia segera menggantinya. Karena dia melihat itu adalah modal. Maka harus dia ganti. Maka harus dia tutupi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Umar radhiyallahu anhu berkata, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab. Ini perkataan Umar radhiyallahu anhu. Maka diriwayatkan bahwasanya beliau ketika malam hari memukul kakinya dengan tongkat dan berkata kepada dirinya, mengapa engkau melakukan hal itu pada hari ini? Mungkin ada kesalahan yang beliau lakukan. Kemudian di malam hari beliau menyesal. Beliau pukul kakinya dengan mengatakan, kenapa engkau melakukan hal itu pada hari ini? Disebutkan juga bahwa Abu Talhah ketika disibukkan oleh kebunnya sehingga tertinggal salatnya, maka ia sedekahkan kebunnya itu karena Allah. Beliau tidaklah melakukan hal itu melainkan sebagai bentuk muhasabah terhadap dirinya. Dia lihat dirinya.
ternyata ini menyibukkannya. Ini mengganggu ia melakukan kewajiban kepada Allah. Mungkin kemudian beliau jual itu kebunnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwa ada seorang yang saleh mendatangi padang pasir yang panas lalu berguling-guling di atasnya. Sambil ia berkata kepada dirinya, rasakanlah, neraka jahanam lebih panas lagi. Mengapa engkau sebagai bangkai di malam hari dan pengangguran di siang hari? Beliau mengintrospeksi dirinya. Beliau mengatakan, kenapa engkau seperti bangkai di malam hari dan pengangguran di siang hari? Gak ada ngapa-ngapain. Itu maksudnya. Di malam hari tidur. Tidak qiyamul lail. Di siang hari tak ada kerjaan. Tak ada amalan. Kemudian kaum muslimin yang menekan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keadaan orang-orang yang saleh di kalangan umat ini. Mereka menghisap diri mereka, menghitung, mengintrospeksi diri mereka ketika mereka lalai dan mencelanya karena kekurangannya. Mereka berusaha menekankan dirinya untuk bertakwa dan menahannya dari keinginan hawa nafsunya sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa amman khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ini balasan orang-orang yang menahan diri dari nafsu melakukan keburukan, kemaksiatan. An-Naziat ayat yang ke-40 sampai 41. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah adalah mujahadah. Mujahadah adalah bersungguh-sungguh. Maksudnya seorang muslim mengetahui bahwa musuh terdekatnya adalah hawa nafsunya yang cenderung kepada keburukan, lari dari kebaikan, dan suka menyuruh kepada kemaksiatan. Oleh karenanya ia pun melawannya dengan tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya. Saat hawa nafsunya lebih suka bermalas-malasan, maka ia lawan dengan semangat beramal soleh. Saat dirinya lebih suka mendatangi syahwat yang diharamkan, maka ia cegah dan mengarahkan kepada yang halal. Saat hawa nafsunya meremehkan ketaatan dan kebaikan, maka ia salahkan dan ia cela, lalu ia menekannya untuk melakukan ketaatan atau kebaikan, serta mengkodok kebaikan yang luput atau yang ditinggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Lanahdiyanna subulana. Benar-benar kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang muslim melawan hawa nafsunya adalah karena yang demikian adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh. Dan itu juga jalan orang-orang mukmin yang jujur imannya. Maka seorang yang mengikuti jalan tersebut, maka mereka telah mengikuti jalannya orang-orang saleh dan orang-orang yang mukmin jujur imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melakukan salat malam yang sering kita
dengar kisahnya, bahwasanya beliau sampai bengkak kakinya. Saat ditanya tentang sikap beliau tadi, yang mana beliau paksa dirinya untuk melakukan ketaatan, sehingga bengkak kakinya. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa engkau yang telah lalu dulu dan yang akan datang? Kemudian apa jawab Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ini jawaban Rasulullah SAW. Menandakan kesungguhan beliau dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, demi Allah, aku telah memperhatikan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak ada yang menyamai mereka. Pada hari rambut mereka kusut dan berdebu, lagi pucat karena malam harinya mereka isi dengan sujud dan qiyamul lail. Mereka membaca kitabullah antara kaki dan dahi mereka. Saat disebut nama Allah maka mereka miring seperti miringnya sebuah pohon di hari yang sangat kencang anginnya. Air mata mereka bercucuran sehingga membasahi bajunya. Ini juga menceritakan tentang kesungguhan para sahabat dalam beramal. Kemudian Abu Darda pernah berkata, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak suka hidup. Aku tidak suka hidup di dunia, walaupun sehari. Yaitu yang pertama, haus karena Allah di siang hari. Yang kedua, sujud kepadanya di malam hari. Yang ketiga adalah duduk bersama orang-orang yang memilih ucapan yang baik-baik saja dalam berbicara. Sebagaimana mereka memilih buah yang baik. Ini 3 hal. Abu Darda mengatakan, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak suka hidup di dunia. Apa 3 hal tadi? Yaitu haus karena Allah di siang hari. Beliau ingin melakukan ketaatan kepada Allah di siang hari. Kemudian sujud kepadanya di malam hari. Ya, afwan, yang pertama haus karena Allah di siang hari, maksudnya adalah puasa. Beliau puasa di siang hari. Kemudian sujud kepadanya di malam hari. Kemudian duduk bersama orang-orang yang berkata baik. Kemudian banyak sekali kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah para sahabat yang menandakan semangat mereka dalam melakukan amal saleh. Bersungguh-sungguh, mujahadah. Banyak pengorbanan mereka. Bahkan Nabi SAW tadi disebutkan sampai bengkak kakinya. Maka tentu kita jauh, sangat jauh sekali dari amalan para sahabat maupun generasi-generasi terbaik umat ini. Jauh sekali kita. Maka setidaknya kita berusaha kaum muslimin wal muslimat untuk mencontoh mereka, berusaha untuk mencontoh mereka. Kemudian yang berikutnya adalah, dan menjadi penutup kajian kita malam hari ini, adalah khatimah, yaitu akhir yang baik. Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah manusia yang paling baik? Maka beliau menjawab, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Yaitu orang-orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Ini sebagai
Penutup kita, orang yang terbaik tadi adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wallahu ta'ala a'lam, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam melaksanakan ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menata diri, memperbaiki diri, karena memperbaiki dan menata diri itu tidak ada habis-habisnya. Karena kita adalah manusia, dan manusia tempatnya melakukan kesalahan, tempatnya melakukan kekhilafan. Makanya para ulama mengatakan wasumyal insan likathrati nisyanihi. Kenapa manusia itu disebut dengan insan? Insan itu artinya manusia. Likathrati nisyanihi, karena banyak lupanya, banyak luputnya. Itulah manusia. Maka tugas kita adalah kaum muslimin wal muslimat senantiasa memperbaiki diri. Yang utama adalah kita melihat diri kita, memperbaiki diri kita, kemudian juga kita perbaiki keluarga kita, masyarakat kita, dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.